Baik, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan dan mengomentari pernyataan Rois Am Kiai Haji Miftahul Akhyar, di mana beliau mengatakan bahwa hendaknya LMB itu diubah, jangan lagi menggunakan istilah LMB. Karena penafsirannya beliau lihat bahwa jika LMB itu banyak sekali unsur-unsur yang ada di dalamnya memicu kepada bukhot. Jadi kata Rois Am. Kemudian beliau pula menafsirkan daripada LMB adalah sebuah tindakan yang mana itu meruntuhkan, merobohkan organisasi, bukanlah solusi. Jadi pemahaman dari seorang Kiai Haji Miftahul Akhyar sebagai ketua Rais Am, LMB itu ialah suatu tindakan yang mana itu membubarkan organisasi Nahdlatul Ulama itu sendiri. Sebelum tentu kita menanggapi, kita simak terlebih dahulu videonya, lalu kita baru akan mengomentarinya agar tentunya relevan dengan apa yang saya katakan. Simak videonya. Di muktamar yang akan datang yang nanti mungkin didahului oleh Munas dan Kombes, klausul MLB di ADART Nahdlatul Ulama, saya mohon ini bisa diperbaiki, bila perlu diganti dengan istilah-istilah yang lain, lafdhon wa maknan. Karena kata MLB memang bagus, itu akan mudah dan melahirkan, ya akan banyak melahirkan buhot-buhot organisasi. Negara kita saja yang sebesar ini, istilahnya bukan MLB. Kalau kesalahannya itu dilakukan oleh presiden, ya di-impeach. Jadi presidennya yang di-impeach, bukan negaranya yang dibubarkan. Tapi kalau MLB ini institusinya yang dibubarkan, lembaganya yang dibubarkan, dan tidak ada jaminan yang akan datang lebih baik, justru mungkin bisa lebih. Mungkin Rois Am melakukan kesalahan yang berat, impeachment, di-impeach, dimakzulkan, gitu aja. Kalau saya melanggar pelanggaran-pelanggaran yang berat, sudah turunkan. Nah, dari video yang sudah seksama kita dengarkan dan kita simak, kita akan mengerti dan paham bagaimana pola pikir yang ada pada Rois Am Kiai Haji Miftahul Akhyar, di mana dasar LMB jauh sebelumnya itu sudah dirumuskan, dan indikasi bahwa apa yang disampaikan beliau merupakan daripada banyaknya unsur bukhot, kejahatan. Tentu ini menjadi sebuah kajian tersendiri mengenai hal itu, karena memang kalau saya menyimak daripada pergerakan organisasi Nahdlatul Ulama atau PBNU, itu belum pernah melakukan sampai pada tindakan LMB. Artinya kepengurusan terdahulu yang menduduki di struktural organisasi Nahdlatul Ulama itu aman, terkendali. Dan oleh karena itu yang kita saksikan ialah muktamar-muktamar yang ada, yang sesuai dengan agenda, yang sesuai dengan rancangan. Sehingga kemarin ialah terakhir muktamar yang dilakukan di Provinsi Sumatera, tepatnya di daerah Lampung. Kalau kita melihat, tidak ada dasar
bahwa LMB itu mempunyai unsur-unsur bukhot, tindakan kejahatan, niat buruk seseorang. Karena LMB itu sendiri tentu menggunakan daripada standar, menggunakan daripada dasar-dasar, di mana tentu sebelumnya ialah tentu dengan atas dasar di mana problematika itu ditempuh jikalau memang itu sudah terindikasi penyakit yang stadium akhir. Sehingga LMB itu adalah wadah untuk rapat atau musyawarah kembali. Sehingga yang kita ketahui ketika seseorang sudah melalui terlebih keseluruhan dengan cara musyawarah mufakat, maka sudah tidak akan mungkin tindakan kejahatan-kejahatan itu akan tentu sama digelorakan. Atau orang-orang menghendaki jamiah itu untuk menginginkan satu tindakan yang buruk, bahkan tentu menerjang syariat. Jadi konteksnya LMB itu kan wadah. Ketika memang ada sebuah problematika di organisasi Nahdlatul Ulama yang memang itu harus dilaksanakan, genting, maka wadahnya adalah LMB. Lantas kalau beliau ialah orang yang cerdas, orang yang memberikan istilahnya inisiatif, lantas solusi beliau itu dengan istilah apa? Dan seperti apa yang beliau harapkan? Ini kan tanda kutip. Bisa menyalahkan sesuatu, bisa menilai sesuatu, tetapi beliau secara pribadi tidak bisa memberikan solusi, tidak bisa memberikan petunjuk. Sedangkan kedudukan beliau adalah boleh dikatakan kedudukan yang tertinggi. Bahkan sahibul makom, bayangkan, luar biasa. Artinya, ketika beliau sudah mencetuskan usulan seperti itu, hendaknya beliau yang pertama kali tentu merubah istilah daripada LMB itu sendiri. Ini kalau kita mau langsung clear, karena usulan itu atas dasar pemikiran beliau yang mengatakan seperti itu. Dan yang kita saksikan, para hadirin yang hadir di sana, itu mungkin menanti kalimat apa yang tepat, yang beliau harapkan dari seorang Rois Am. Ini yang pertama. Kemudian, beliau mengatakan bahwa ketika terjadinya dinamika genting di dalam organisasi Nahdlatul Ulama hingga terjadinya LMB, LMB itu beliau tafsirkan bahwa satu bentuk wujud untuk tentunya membubarkan satu organisasi. Membubarkan organisasi. Saya pikir hal semacam ini adalah pemikiran yang konyol. Padahal itu adalah wadah, wasilah untuk musyawarah. Bagaimana mungkin beliau mempunyai penafsiran bahwa ini akan menghancurkan daripada sebuah organisasi. Nah, apa masalahnya? Tentu di sini LMB itu terutama adalah terkait terhadap struktural pokok yang ada di organisasi Nahdlatul Ulama. Seperti halnya itu Rois Am dan Ketua Umum. Nah, ketika mereka ini bermasalah, serta-merta memang mereka ini menerjang syar'i, maka wadah kita untuk melengsarkan, katakanlah seperti itu, untuk menurunkan, untuk tidak memberikan ruang pada organisasi Nahdlatul Ulama, itu dengan cara musyawarah melalui muktamar luar biasa. Lantas, kalau LMB itu tidak dikehendaki, dan langkah LMB itu dianggap salah, hal apa yang relevan untuk menurunkan orang yang bersalah? Ini adalah pemikiran, sekali lagi, pemikiran-pemikiran yang konyol mengenai hal ini. Dia sepuh sebetulnya. Jadi dalam menafsirkan mengenai daripada LMB, padahal beliau itu seharusnya lebih paham dan mengerti. Dan tidak perlu beliau memaparkan tentang LMB itu bermasalah, kemudian mekanisme menurunkan atau bentuk protes terhadap kepengurusan yang bersalah, itu tidak perlu. Langkahnya sudah jelas, yakni muktamar luar biasa. Dan itu sekali lagi salah besar kalau dianggap jika terjadi muktamar luar biasa itu menghancurkan, itu membubarkan sebuah organisasi. Justru LMB itu ialah langkah yang sangat amat positif karena tentu melalui rapat musyawarah secara forum yang diresmikan. Jadi tidak abal-abal itu ada aturan mainnya. Bagaimana mungkin seluruh provinsi di Indonesia ini menyepakati suatu hal kebohongan, suatu hal kemunafikan, terlebih itu mengenai tidaknya mengenai syariat. Jelas tidak mungkin. Maka dikatakan di situ salah satu daripada wadilah keutamaan musyawarah itu adalah untuk meminimalisir adanya penyimpangan-penyimpangan, adanya sesuatu yang menginginkan egoisme. Sehingga
suara dari individu, suara dari wilayah, itu menjamin di dalam sebuah musyawarah itu untuk hal yang negatif itu bisa tentu diminimalisir. Makanya ini adalah satu hal pernyataan yang menurut saya konyol. Nah, kemudian sahabat-sahabatku, selain daripada beliau mengatakan bahwa LMB ini adalah satu organisasi yang harus diubah istilahnya, kemudian menyalahkan daripada LMB dan menerangkan LMB itu adalah seakan-akan menghancurkan organisasi. Nah, yang lebih mencengangkan lagi ketika Rois Am Kiai Miftahul Akhyar dengan tegas dan lantang menyatakan bahwa mandat yang diberikan oleh Rais Am dan Ketua Umum merupakan amanah yang dihasilkan oleh Muktamar, itu tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti. Dan itu jelas diatur oleh ADART, Organisasi Nahdlatul Ulama. Silahkan tinggalkan komentar kalian. Dan hal ini akan kita bahas pada video saya berikutnya. Dan ini merupakan inti dari permasalahan. Jangan lewatkan. Dari saya, Amangku Hakim Medsos. Salam akal sehat.